Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Apa yang menajiskan? Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 15, 20, dan 23. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah ajaran baru Tuhan Yesus tentang paham apakah sesuatu itu najis atau kotor. Orang-orang Farisi menegur para murid Yesus yang makan dengan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Dalam ajaran Taurat dijelaskan tentang pengertian najis itu adalah kondisi kotor secara fisik atau seremonial yang mengharuskan ritual penyucian agar seseorang kembali suci untuk beribadah. Jadi, tidak heran kalau orang Farisi keberatan bahwa murid Yesus makan tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Inilah pembelaan Tuhan Yesus untuk para muridnya dan semua orang yang mengikuti Dia. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi, kalau orang makan sesuatu apapun itu, tidak akan menajiskannya. Tetapi yang keluar dari hati orang itu yang menajiskannya. Seperti segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan yang timbul dari dalam hati orang itulah yang menajiskannya. Saudara-saudari terkasih, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Tuhan mengoreksi dan membatalkan apa yang pernah diajarkan oleh Taurat
bahwa orang akan dinajiskan bila makan makanan tertentu, seperti bangkai, darah, daging babi, binatang yang tidak memamah biak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bukan itu yang menajiskan, tetapi hati yang dipenuhi oleh kejahatanlah yang dapat menajiskan seseorang. Saudara-saudari terkasih, mungkin di antara kita terkadang merasa terusik kalau ada orang bukan Kristen mengatakan bahwa kita mengkonsumsi barang yang najis dan itu disebut haram. Pertanyaan sederhananya begini: mengapa orang Kristen makan daging babi? Babi kan haram. Apakah kita perlu memberikan jawaban atas keberatan seperti ini? Saya tegaskan, tidak perlu ditanggapi. Mengapa? Karena mereka memiliki konsep najis atau haram tidak sama dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ini soal keyakinan, tidak dapat dipaksakan. Ada banyak hal lain lagi yang sering perlu diberi label halal, tetapi tidak dilabel haram. Dan kita tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Itu dilakukan untuk melindungi warga bangsa yang mayoritas agar tidak terjerumus dalam paham najis atau haram yang kita yakini. Kita tidak mempermasalahkan tentang labeling terhadap produk-produk makanan yang beredar di negara kita, sebab dilabeli atau tidak bagi kita semuanya oke-oke. Yang penting sehat dan dapat izin dari BP POM. Betul? Nah, marilah kita kembali pada apa yang menjadi keberatan orang-orang Farisi terhadap tindakan para murid Tuhan yang tidak cuci tangan sebelum makan. Masalah mereka bukan itu, tetapi mereka mempertanyakan otoritas Yesus. Mengapa Yesus tidak bisa mengajari para muridnya secara benar, sehingga tidak perlu menabrak aturan agama Yahudi yang telah diwariskan kepada mereka secara turun-temurun oleh Musa? Saudara-saudari terkasih, coba perhatikan dan dengarkan kembali apa yang sudah kita kutip di awal renungan hari ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan sejak dunia ini dijadikan adalah baik. Semua disediakan untuk makanan bagi ciptaannya dan juga untuk manusia. Juga kepada Adam dan Hawa disediakan semuanya itu. Tetapi Tuhan mau manusia menjaga hatinya terhadap keinginan tahuannya yang sudah dibatasi oleh Allah. Ia serakah dan ingin menjadi seperti Allah, seperti bujukan setan dalam rupa ular. Itulah yang dibenci Allah, itulah yang menajiskannya. Tuhan Yesus mau mengembalikan konsep Allah sejak semula, bahwa segala sesuatu itu baik dan boleh dimakan sebab halal. Mengertikah kamu sekarang?
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah bersyukur karena Tuhan Yesus menyatakan semuanya halal bagiku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap rezeki dan berkat-Mu yang selalu cukup untuk hidup kami setiap hari. Bantulah kami untuk menjaga hati kami agar tidak dikotori dan dinajiskan oleh hal yang tidak berkenan bagimu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.